من يرى ولا يرى وفضله عمن يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عمن ورى بمن إليك ترسى روحا وجسما لا مرار روحا وجسما لا مرار يا من
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ajratan fil rahmi wa barakatan fil rizqi qablan wa rahmatan berzamat. Allahumma inna najata minan nar wal afan qulubana ba'da tadatan wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kulluhum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. فاكتب علينا توبة تغسل كل توبة واستر لنا الأوقات وآمن الرقعات واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والدائم الخلال وكل دين محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه أدى الهدي وعليه وصحبه عدد طاس الزهد والحمد لله في البدع والتناهي والحمد لله في البدع والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhul Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran dan keharuman ridho Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan bagi kita semuanya bertambah rezeki dan umur kita, bertambah panjang kehidupan kita dalam berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga makin lekat hati kita untuk setia berjanji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita, bersama hidup kita, kematian kita, dan di akhirat kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat
sehingga syafaat merupakan hal yang niscaya kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah minggu kemarin Syekh mengingatkan kita bagaimana kuntu sam'ahu, jadilah aku pendengarannya. Ingatlah, masih lah kisah minggu kemarin lah. Bagaimana seorang hamba itu yang dekat kepada Allah itu menjadikan kuntu sam'ahu wa basarahu, jadilah aku, kata Allah, pendengarannya, jadilah aku, kata Allah, penglihatannya, yang denganku dia melihat, yang denganku dia mendengar. Mendengar kalau sudah semalam, nah kayak apa mendengarnya, mendengar Allah. Minggu kemarin sudahlah kita bahas. Kalau lupa ya udah bisa dijelaskan lagi nanti ya, waktu-waktu lain lah. Sekarang penglihatan tadi sudah kan? Tadi sudah bagian-bagian musyahadah itu penglihatan. Nanti ada cerita Syekh Abdul Qadir Jalani bagaimana menanggapi orang yang berkata aku melihat Tuhan. Nanti dalam karamat Syekh ada dikisahkan bagaimana Syekh menanggapi keadaan tersebut. Minggu kemarin kita bicara juga tentang piqabdihi, di genggaman Allah. Orang yang dalam genggaman Allah itu adalah orang yang hanya merasakan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup ini. Kebaikan Allah terus. Setiap detik napasnya Allah. Keluarkan napas Allah. Dia sadari napasnya itu keluar adalah detik-detik, saat-saat kebaikan Allah, khairullah. Jadi bukan makna sekedar ucapan hu Allah saja, hu Allah napas, bukan hanya sekedar itu, tapi juga bermakna kebaikan Allah, rahmat Allah. Hu Allah itu maknanya jadinya kayak ini, hu Allah, dialah yang memberi rahmat kepadaku setiap detik, setiap saat. Dialah yang memberi kebaikan kepadaku setiap detik, setiap saat. Gitu. Jadi ini dimensi yang diinginkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, agar kita ini menyatu dengan kalimat Allah, menyatu dengan kalimat Allah, bukan sekedar di mulut. Coba lihat, misalnya orang mengucap Bismillah, Bismillah, Bismillah dengan menyebut nama Allah di mulut aja kan. Pas ada orang mengatakan rumah itu angker, beranilah ke rumah itu? Tidak berani lagi. Jalan di kuburan naik pipes ini bulu kodok, ketakutan. Padahal mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada amalan khusus Bismillahirrahmanirrahim dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah ini bagaimana tadi itu dalam genggaman wahasani waharas sudah iyatashammamuna ruhal qarbi, bergeloralah ruhnya untuk ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah orang yang mendapatkan mankudah, kebahagiaan di akhirat dan kebahagiaan di dunia juga, ruhnya itu ingin selalu dekat dengan Allah. Tadi kita bicara tentang ruh ya, bagian Fathurabani atau Jalalul Qadir kata kitabnya. Bagaimana orang bergelora hatinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya napasnya saja Allah, tapi tuh gerak tubuhnya itu pun, goyang tubuhnya itu pun sudah menuju, seolah-olah ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wa ya'isuna fi pasahati tauhidi warahmah, maka dia hidup fi pasahati tauhidi warahmah, dia hidup membentangkan, mencelupkan makna at-tauhid warahmah, makna tauhid dan rahmat. Coba lihat ini bagaimana orang hidup di tauhid dan rahmat. Pakai gambar lapak sana. Maksud saya ini apa? Ada mau? Hubungkan lagi bang. Oh, ada mau. Mual.
Ini smart ya. Nah, oke. Oh, habis anaknya nah. Nah. Nah, ya. Nah. Apa sih sampai di mana tuh? Oh, hidup dalam tauhid dan rahmah. Fasahatu tauhid war rahmah. Nah, ada tauhid, ada war rahmah. Ini lain rahmah nama perempuan lain lah. At-tauhid, nah kebesaran namanya lah hurufnya. At-tauhidu warahmatu. Nah, itulah. Apa itu at-tauhid? Hidup dengan tauhid. Hidup dengan tauhid dan rahmat. Pertama dulu, hidup dengan tauhid rahmat ini, tauhid itu menjadi tujuan hati. Tauhid itu dalam bahasa Arab dari kata-kata wahada, wahada. Artinya mengesakan, mengesakan. Jadi wahada itu artinya mengesakan Allah. Apa Allah tidak esa? Yang tidak esa itu pikiran kita sering. Iyalah, kalau Allahnya memang maha esa. Jadi memperbaiki diri, belajarlah orang itu namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Supaya kita memahami, mengenali Allah itu adalah esa. Tapi orang itu bukan lagi masih hidupnya dengan mengesahkan Allah. Karena orang belajar ilmu tauhid hanya sampai pada nama i'tikad. I'tikad saja nyar. I'tikad. Jadi dia bertauhid hanya masih dalam pengertian i'tikad. Iyalah, bukan dalam arti amrin atau amaliyah lagi. Nah, iyalah, amaliyah. I'tikad itu masih di dalam hati, ikatan batin lawan dengan Allah, bahwa Allahku itu adalah maha esa. Waktu sholat aja beritikad, tapi waktu hidup, waktu berdagang belum tauhidnya. Kenapa? Waktu berdagang masih berdusta ya lah. Berapa tuh harganya tuh? Baju tuh cil jarak orang kan biasanya kan gitu. 100.000, 70.000 maulah cil. Modalnya aja lagi tidak sampai 70.000 tuh jarak. Modalnya tidak sampai cil. disangka orang. Berarti harganya mungkin ada 80 nih kan, 80.000 nih atau 90.000. 90.000, 80.000 aja mau aja acil. Acilnya itu berdusta. 70.000 BP modalnya aja tidak sampai, disangka pendengar di atas daripada 70.000. Padahal maksud acil nih 70.000 itu tidak sampai, itu malah biu BP. Padahal belinya 20.000 aja sih Din. Mbak 70.000 tidak sampai aja sih Din kan. Modalnya 20.000, modalnya 70.000 tidak sampai aja sih Din. Oh takjub orang. Lah, nah berarti perkataan si Din belum lagi bertauhid. Iyalah. Nah, hidup takut jar bos di perusahaan bila apa nih, bila tidak turun dipecat pekerjaan, bila tidak hadir 1 jam terlambat dipecat, takutan. Padahal saat itu orang tua sedang sakit, karena tidak berani dengan bos, tidak berani mengatakan apa-apa, minta izin. Padahal orang tua sedang sakit, kasihan orang tua BP. Akhirnya turun juga karena takut dipecat. Saat itu tidak bertauhid kepada Allah. Kenapa? Tauhid seharusnya yang bisa memecat itu hanya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa wa tu'izzu man tasa wa tuzillu man tasa. Katakan Allah itu maha raja segala-galanya.
Seseorang diberikan hikmah kebaikan, itu bergantung Allah. Seseorang diangkat ataupun dihinakan, semua itu adalah kekuasaan Allah. Nah, berarti tidak bertauhid. Yalah. Berkata dalam hidup, amaliyah hidup hari-hari. Amaliyah. Ini amaliyah. Nah, tadi apa tadi tuh? Nih dipecat lah, takut dipecat. Apalagi Bib? Yang pertama tadi tuh. Takut tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Kelaparan. Alju. Kayak apa hidup nih Jar kalau akan datang tidak bisa makan ya. Di situ hilang Allah, tidak ada Allah kayaknya. Iyalah, kayaknya hidup sendiri. Sadar yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Allah menjamin kehidupan seseorang itu ketika dia hidup. Saat Allah menghidupkan orang itu berarti bermakna. Allah menjamin hidup orang tersebut. Nah, ini yang dimaksud saya hidup bertauhid tuh. Hidup bertauhid itu menjamin lebih baik. Jadi begitu pian punya anak satu orang. Sekarang banyak kan orang punya anak. Satu orang aja takut kalau tidak bisa membiayai, iyalah. Ya kan? Nah, berarti masih takut, masih tidak bertauhid. Kalau dulu di masa Rasulullah ada firman Tuhan di dalam Al-Quran sampai sekarang lah, bukan maksudnya sahabat dulu diingatkan Allah dalam Al-Quran. La takul, jangan engkau membunuh auladakum. La takulu auladakum qasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak kalian qasyata imlaq, karena takut kemiskinan. Qasyata imlaq. Qasyata imlaq itu takut kemiskinan. Bila bakabi itu takut karena miskin, haram tuh hukumnya. Nggak boleh berkabi kalau takut miskin, haram hukumnya. Tapi kalau berkabi untuk mengatur kelahiran, nah itu boleh aja. Tapi kalau takut miskin, hukumnya haram. Nah, itu ijma ulama itu dalam fikih. Nah, berarti tidak dalam bahasa di sini, dalam bahasa tasawuf, orang itu masih belum bertauhid namanya. Ya kah? Mudahilah, pahamlah. Nah, itu. Jadi bukan hanya sekedar diitikat, tapi amaliyah kehidupan sehari-hari. Demikian juga rahmat. Kenapa benci terus sama orang? Melihat si Ani benci aja. Berarti hidup tidak penuh, tidak dalam rahmat Allah. Karena alam semesta ini semuanya tidak lain rahmat. Jangan hanya dipandang hujan itu rahmat, hanya hujan rahmat itu tidak. Anak kita rahmat, istri kita rahmat, suami kita rahmat, kopiah kita rahmat, baju kita rahmat, jalan kita rahmat, napas kita rahmat, apa saja hidup ini rahmat. Lalu bagaimana memandang rahmat ini? Apa saja sekalipun terlihat musibah, luka misalnya, kaki kita luka, kita memandangnya adalah rahmat dari Allah. Bagaimana cara memandang luka kok dikatakan rahmat? Jelas-jelas itu bencana. Betul, johirnya bencana. Di balik bencana ini ada rahmat bagi kita. Misal gara-gara kita luka lalu kita tidak berjalan, padahal pada detik itu orang lain sedang berjalan di waktu yang memungkinkan kita, kalau kita tidak luka, ditabrak oleh orang. Nah, Palui gara-gara apa Bib? Bisa bersepeda Bib, keluar aja dari rumah, pas ada Nini Tuha anak menyebarang, mau ikut juga nyebarang Palui. Akhirnya tabraknya Nini Tuha tadi tuh. Apa kabar? Kenapa jadi nabrak aku aja Nini? Aku ini sudah tua ditabrak. Ulun berpikirnya aja. Ulun pikir-pikir orang tua tuh lebih cepat dari muda kalau ini meninggal. Batu Bang, jadi baik kalau meninggal baik meninggal pian daripada nang muda tadi itu jar. Nah, ini kacau kalau ini memikirkan. Kasihan kalau lah. Nah, kalaupun mang katakan kada biblah. Maka itulah
yang tadi itu yang disebut dengan rahmat. Nah, ini namanya adalah memandang rahmat dalam makna tadi itu. Nah, ini kita lihat lagi di sini, memandang, pandangnya suhudnya rahmah, suhudu rahmah. Jadi apa kita menjadikan segala sesuatu itu rahmat? Bila kita kawah seperti ini, rahmat dan tauhid tadi. Tauhid itu nang sifat Allah lah, asma Allah. Ini nah sifat tauhid tadi tuh. Maka tidak ada lagi gerak dan tubuh kita, hidup kita ini kecuali semuanya bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasianya. Bila sampai di situ, jar saya, itulah engkau masuk kepada wilayah kewalian. Nah, pingin kalian jadi aulia Allah? Nah, kalau pingin jadi aulia Allah seperti itu. Sudah kinlah sampai situ kinlah. Barak jam sedikit lagi nah. Kita. Sampai mana tadi bacaannya? Ya. Fala yastaghaluna bisai'in illa bima uzina lahum minal amal. Tidaklah dia sibuk dengan segala sesuatu pun kalau sudah cerita itu, kecuali sibuknya dengan tauhid dan memandang rahmat alam semesta ini. Yang dipandangnya sifat Allah, asma Allah, kasih sayang Allah. Hari ini kita nah pengajian mendengar kita, itu makna ketuhanan itu dalam hidup sehari-hari. Masya Allah, bisa kita sanggup dan itu menenangkan hati kita, bahagia kita jadinya, bahagia. Kalau tidak percaya coba pian, bahagia hati pian, nyaman. Itu yang disebut dengan nupus, karena seimbang dengan jiwa pian. Tapi pian dikasih uang 100 juta hari ini, pian bawa berenak-enak di hotel. Di mana Bib lagi Bib? Di hotel, anggap di hotel ada wanita yang menemani pian, misal tertawa-tawa pian, tertawa-tawa kesenangan, ujung-ujung tertawa kelelahan, mungkin minuman keras, tertawa kelelahan, tertidur pian, besoknya bangun pagi hehe tertawa pulang. Sama aja dengan pian di rumah, pian memandang rahmat kasih sayang, otak terasa waktu habis, tertidur pian bangun, apa bedanya? Sama. Kalau dihitung-hitung berarti pian menghabiskan uang 100 juta. Meskipun tanpa kelihatan uangnya, sama-sama dalam senang hati pian. Mau mengeluarkan uang kah senang hati, mau tanpa uang kah? Hah? Mau tanpa uang nggak, mau senang nggak? Nah, kepinginnya adalah tadi itu, tanpa uang pun kita bisa senang yang sesuai dengan nafis kita, nupus kita, pribadi jiwa kita, yang di dalamnya ada ruh itu mengharap bertemu dengan Tuhannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.